Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Ali Mukbil Aziz. NIM saya 1903030005. Di sini saya akan mempresentasikan MIT Project System Control Manufaktur yang berjudul pintu gudang otomatis. Setelah tadi saya telah membahas tentang CX Designer dan CX Programmernya, yang mungkin nanti saya akan lampirkan di Google Drive, di link di deskripsi YouTube. Nanti saya akan lampirkan di situ atau di submit di on class. Nah, yang pertama, jadi deskripsi sistem pintu gudang otomatis. Pintu gudang otomatis dibuat dengan tujuan agar pintu dapat membuka dan menutup secara otomatis di saat ada kendaraan masuk ataupun keluar dari dan ke dalam gudang. Hal ini memungkinkan supir ataupun kernet dari kendaraan tersebut tidak perlu turun dari kendaraan di saat akan memasuki gudang, sehingga waktu akan menjadi lebih efisien sehingga dapat mempermudah suatu pekerjaan. Apa saja sih alat dan bahan dalam pemrograman sistem tersebut? Yang pertama tentu saja aplikasi CX Programmer. Di CX Programmer tersebut kita membutuhkan limit switch, sensor, dan motor. Yang selanjutnya tidak lupa aplikasi CX Designer. Next. Berikut adalah tabel perangkat I/O pada PLC. Nah, di sini ada untuk pengelamatan 0.00 yang merupakan sensor masuk, 0.01 adalah pengelamatan untuk sensor keluar atau sensor tutup, 0.02 adalah untuk pengelamatan limit switch atas, 0.03 adalah pengelamatan limit switch bawah. Di sini juga tidak lupa output tersebut ada 1000 yaitu motor pintu naik, 1001 motor pintu turun. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang wiring diagram tersebut. Nah, untuk wiring diagram tersebut kiranya seperti ini. Bisa kita lihat bareng-bareng. Oke, next. Di sini adalah keadaan diagram ladder saat truk memasuki gudang. Nah, ketika sensor masuk tersentuh oleh mobil, maka yang terjadi adalah motor pintu naik akan bekerja atau menyala. Nah, bisa dilihat di sini ketika sensor masuk tersentuh oleh bagian mobil, maka yang terjadi adalah motor pintu naik akan menyala. Di sini adalah kondisi di mana tadi truk memasuki gudang. Jadi si sensor yang ini terkena bagian mobil dan akhirnya yang terjadi adalah si motor mesin naik itu berputar atau menyala sehingga gerbang di sini akan terbuka. Nah, yang selanjutnya truk memasuki gudang. Setelah motor pintu naik itu menyala, nah di sini dibatasi oleh limit switch atas. Jadi fungsi limit switch atas tersebut agar si pintu gerbang naik itu ada batasan untuk naik, tidak mungkin dong naik terus. Jadi diberi limit switch atas. Nah, jadi ketika limit switch atas menyala, maka motor pintu naik juga akan tidak menyala. Jadi di sini adalah rekayasa di mana ketika si limit switch itu off dan si sensor ini sensor masuk keluar ini menyentuh bagian depan mobil, tapi si bagian motor turun ini belum menyala karena si mobil ini belum sepenuhnya masuk ke gudang atau ke sini. Jadi si motor pintu turun ini belum bekerja. Nah, di sini kita bisa lihat
si pintu turun sudah mulai bekerja, yang tandanya si sensor keluar ini sudah off, tidak on lagi, dan motor pintu turun ini bekerja. Nah, yang ditandakan mobil seluruh bagian sudah masuk ke dalam gudang. Nah, intinya cek desainnya. Jadi si sensor ini sudah tidak tersentuh bagian mobil, lalu si motor turun ini bekerja sampai turun ke bawah dan menutup gudang. Nah, setelah gudang tertutup dan pintu turun itu menyentuh bagian limit switch bawah, maka motor pintu turun juga akan mati dan limit switch bawah aktif, yang tandanya si gudang sudah selesai atau sudah mencapai batas untuk turun. Nah, ini ketika si mobil sudah masuk, mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang sopan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya video akan upload di YouTube, dan beberapa file yang saya cantumkan akan di post di beberapa file penting akan di upload di Google Drive dan ada di deskripsi YouTube. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.